أستغيث وأصلح لي شأني وفرج همي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني وفرج همي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني وفرج همي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني وفرج همي. Jangan lupa habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali. Habis itu berdoa kepada Allah SWT. Malam itu nanti kalau bisa isi dengan sholat tahajud. Pas bangun sholat sunat taubat. Pas bangun pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir. Sholat sunat hajat. Sholat sunat wudhu. Sholat sunat taubat. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat minta apa segala hajatnya. Habis itu sholat sunat witir. Tutup witir habis. Tunggu azan. Sya'ban 7 Maret 2023. Yang pertama dianjurkan membaca surat Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niatkan agar dipanjangkan umur dalam taat. Yasin yang kedua berdoalah agar dikaruniai rezeki yang halal dan barokah. Yasin yang ketiga niatkan agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua dianjurkan membaca istighfar 100 kali, tahmid dan takbir 100 kali, bersolawat 100 kali, dan zikir lainnya. Yang ketiga membaca doa nisfu Sya'ban. Yang keempat perbanyak doa. Yang kelima laksanakan qiyamul lail, sholat sunnah. Kemudian lakukan amalan yang diajarkan para salat habaib, yaitu barang siapa yang pada malam nisfu Sya'ban menulis surat Shad ayat 54, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu di atas kertas kemudian diletakkan di tempat menyimpan uang, insya Allah rezekinya akan mengalir sepanjang tahun. Semoga bermanfaat. Barang siapa yang menjaganya dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Apa itu Rasul? Sambil Rasul berkata, huma yasir wa man ya'mal bihima qalil. Sungguh dua amal ini sangat mudah, tapi yang mengamalkannya sedikit. Ini kata siapa? Kata Rasul sendiri. Sampai sahabat pun terkejut. Aduh, aneh ya. Kok mudah tapi sedikit yang mengamalkan. Justru kalau mudah semestinya banyak yang mengamalkan. Tapi kenapa Rasulullah SAW berkata mudah tapi sedikit yang mengamalkan? Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika kita habis salat, kata Rasulullah SAW, dubura kulli salatin man sabbaha Allah dubura kulli salatin 10 wa hamida 10 wa kabbara 10 فتلك 50 و100 في اللسان و500 وألف في الميزان. Rasulullah SAW bersabda, mengucapkan Subhanallah 10 kali habis salat ini. 10 kali Subhanallah. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Kata Rasulullah SAW dalam ucapan 150. Tapi di timbangan di sisi Allah sebagai pahala 1.500. Sekarang orang bertanya,
apa? Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Dan kenapa Rasulullah SAW bilang total 150? Semestinya total berapa? 30. Kira-kira apa? Gimana hitungan matematika? 31 kali 5 waktu 150. Berarti yang dimaksud Rasulullah dalam ucapan selama 5 waktu salat 150 dalam ucapan lisan, tapi 1.500 di timbangan di buku amal. Luar biasa. Disebut dalam hadis tersebut. Yang kedua, ketika mau tidur, kata Rasulullah SAW, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Fahiyya mi'atun fil lisan wa alfun fil mizan. Karena dia dalam lisan ucapan hanya 100, tapi di timbangan di sisi Allah 1000. Dan kata Rasulullah zuhur 4 rakaat. Jadi begini, kalau sholat jamaah kan di masjid, kalau sholat fardu di masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Sudah masuk waktu zuhur, kita sholat di rumah 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, baru berangkat ke masjid. Barang siapa yang melakukan seperti itu, 4 rakaatin, ka'an nama tahajjada bihinna min lailatihi, maka sungguh 4 rakaat sebelum zuhur itu seperti engkau tahajud semalam suntuk. Ini Rasulullah yang bersabda. Ini cocok untuk pengusaha. Kalau kita berlelah-lelah di malam hari, kita kesulitan untuk tahajud di malam hari, ini ada strategi ya. Ganti tahajudmu. Barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi begini, kalau sholat jamaah kan di masjid, kalau sholat fardu di masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Sudah masuk waktu zuhur, kita sholat di rumah 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, baru berangkat ke masjid. Barang siapa yang melakukan seperti itu, 4 rakaatin, ka'an nama tahajjada bihinna min lailatihi, maka sungguh 4 rakaat sebelum zuhur itu seperti engkau tahajud semalam suntuk. Ini Rasulullah yang bersabda. Ini cocok untuk pengusaha. Kalau kita berlelah-lelah di malam hari, kita kesulitan untuk tahajud di malam hari, ini ada strategi ya. Ganti tahajudmu. Barang siapa khusus untuk ibu yang sudah meninggal. Thumma ila ruhi ummi, sebutkan nama ibu, binti, sebutkan nama bapaknya ibu. Ghafarallahu dhunubaha wa taqabbal a'malaha wa kaffir an sayyiatiha waj'alil jannata mathwaha. Lahal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin, amin ya robbal alamin. Surah Al-Fatihah yang disukai Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah irama bacaan surah Al-Fatihah yang disukai Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ভাই হ্যাঁ ভাই কই যান ভাই যাই বাজারও বাজারও এখানে কি মাথা কিতে ভাই কলা ব্যবসা টপ দিলেন না ও ভাই আমি ভাই মাত্র দেখো কি জানি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ও এ ভাই কলা হনকার আগের ব্যবসায়ী ভাই আগে কদিন দেখলাম তরমুজ বেচলাম ডিম বেচলাম এটা ব্যবসা ভালো অবস্থা কি ভাই হেডি মোটামুটি এত চলছে হেডি যাই আমার তো ভাই সংসারটা বড় না এই জন্য ভাই আমার বয়স হন না ভাই আমার প্রতিদিন এক না কিছু করুনই লাগে ভাই এই কলা বেচছে কি সংসার চালাতে ভাই আমার ভাই কার আমি কলা বেশি আবার মনে করো তরমুজ আবার মাঝে মধ্যে ডিম বেশি তাহলে কলা কয়া লইছেন কলা ভাই গুঞ্জা না এমনি লইছি দেখতে কয়দিন ধরে কলার ব্যবসা লইছেন ভাই লইছি 3 দিন হয়েছে 3 দিনে মোটামুটি লাভ কিরম হয়েছে করতে পারবেন? মোটামুটি ভাই যে পোলা আমাদের খরচ মরচ আপনি কি আঙ্গ পারেন প্রতিদিন কলা লয়ে যায় হয় এন্দাই যেত তাহলে আঙ্গ প্রতিদিন 2 কান ধরে কলা দেবে ভাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে দাদা আর ভাই ইয়া এই যে আমি কি বিকালে মেলে আলাপ আছে আনছেন ভাই আচ্ছা বিকালে আয়ামের সমস্যা নাই ঘটে কি কলা বেছো সাগর কলা ভাই করবি কলা পাওয়া না ভাই হরদি কলা ভাই আছে ভাই হরদি কলা দাম বেশি ভাই পাবলিক এর খাইবা শোনা ভাই যাই হোক, যদি হরবি কলা পাই না হ্যাঁ। আমার মোটামুটি 2-3 গান পাই যায় আচ্ছা ভাই ঠিক আছে তুমি কেন দেননে আর ভাই যে কথাটা কইছি ভাই মনে করিয়া ভাই বুঝছুই আপনি কিন্তু বিকালবেলা মাঠ আমার ভাই দেখা করবানি ভাই তুই যাবি মোটো স্কুল মাঠ আমার লোক কিন্তু জরুরি ভাই আমার লাভ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে অনেক জরুরি ভাই ঠিক আছে যে ভাই বিকালে কিন্তু আমি দেখা করতে হইব আজকে বিকালে না কালকা আজকে বিকালে ও তাহলে বাজারতে আমি হারমোনি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ভাই হ্যাঁ আপনি জানেন নাকি ও হ্যাঁ জায়গা আমি ভালো হয়ে যাই আমি জীবন খারাপ কলা বেচা হ্যাঁ আমরা আইন পর আয় আমরা ফোন দিন আচ্ছা ভাই ঠিক আছে জায়গা ভাই আচ্ছা ভাই। এবারে মামুন মামুন এই ভাই তাড়াতাড়ি বড়া আমরা আছি বড়া কলা খেলছি সবটি আছে নাকি সবটি বাবা ধরো দেখছো নাম 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 মানে মারলো এই সবগা দেখো অবস্থা গাছ পান্না কলা অনেক পুরা ঢেকবো আগে তো বিজনেস করলে একে রয়েছে এই বছর একটু না কষ্ট হয়েছে আরে আনিস ভাই হ্যাঁ কি নিতাছুই কলা আরে আমি কলা লেখা যাইতাছি বাজারও হ্যাঁ কলা লেখা যাইতাছি না একবার দিলা? হ্যাঁ হেলা হেলা এটা কি আরে আনিস ভাই কলা খো ওই আমার কলা আমি সকালে লিখে ঘুরতে মুচা আরে
Rasulullah bersabda, aku mendengar Jibril berkata, wahai Muhammad, siapapun umatmu yang mengucapkan kalimat لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya dari kefakiran, penghiburnya dari sepinya kubur, penyebab datangnya kekayaan. Dari Sayyidina Ali, beliau mendengar Rasulullah bersabda, aku mendengar Jibril berkata, wahai Muhammad, siapapun umatmu yang mengucapkan kalimat لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya dari kefakiran, penghiburnya dari sepinya kubur, penyebab datangnya kekayaan. Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Siapa yang ingin dosanya diampuni angkat tangan. Siapa yang ingin sholatnya diterima angkat tangan. Siapa yang ingin doa-doanya dijabah angkat tangan. Baik, tuh. Ayo sama-sama. Barang siapa bangun dari tidurnya lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baghfirli. Sama-sama. Baghfirli. Artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, sholatnya diterima, dan doa-doanya diijabah. Rakaat itu pokoknya sholat. Yang furu'nya apa? Kunut misalnya. Kunut itu furu'iyah. Tapi harus tahu ilmu supaya bisa saling mengerti. Kalau ada yang kunut, pelajari dulu dalilnya, jangan langsung simpulkan hukumnya dulu. Pelajari sampai paham kenapa dia kunut, apa dalilnya, bagaimana nasabnya. Oh, kunut itu karena begini. Kalau kunutnya silent sir, ada kunut yang silent. Ada. Rakaat kedua sebelum ruku. Tersambung ke Nabi dalilnya. Lewat Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, sampai wafat di Madinah, dikenal dengan imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah. Sekarang mazhabnya ada di Afrika Utara kebanyakan. Libya, Tunisia, Maroko sampai nyebrang Mediterania ke Italia, Spanyol.
silent. Jadi dibacanya nggak kencang, makmum dan imam bersamaan sebelum rukuk. Ada yang dikeraskan. Versi ini kemudian dipopulerkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, cuman memilih riwayat yang jahar. Bacaannya sama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Kalau redaksi hadisnya nggak pakai birahmatika, wa qina syarra ma qadait. Ya, birahmatika itu tambahan untuk melengkapi doa. Ya. Kemudian ada versi yang nazilah saja. Ya, ini yang dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada kejadian, kunut. Tak ada kejadian, tidak kunut. Karena itu asal asbabun nuzul dari Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 128. Ada yang tidak kunut sama sekali. Nasabnya dari mana? Jalurnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kunut itu ada dalilnya, yang silent dengan jahar, yang kunutnya nazilah pun ada dalilnya, yang tak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Yang usul tadi. Kalau sudah paham begini, kata ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin. Itu mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut subuh. Tapi fatwanya apa? Kalau Anda ada di belakang imam yang imamnya kunut, maka aminkan. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Nah, itulah faedahnya meningkatkan ilmu. Nah, kalau begitu nanti nggak akan ada saling tuduh, saling mengecilkan, saling merendahkan. Allahumma hadina fiman hadait. NU nih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Muhammadiyah nih. Yang paling ekstrim, Allahumma hadina fiman hadait. Bid'ah. Ya Allah. Nanti ada imamnya nggak kunut, di belakang makmum kunut, selesai assalamualaikum, sujud sahwi gitu. Tidak. Kalau sudah paham, ilmu meluas, insya Allah kita bisa memetakan dan memilih serta membangun kerjasama yang baik. Berbeda boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa mampu sholat. Mandi taubat macam mandi wajib, basah semua. Setelah mandi bersih, wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunatan taubat. Rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Iftitah saya belum hafal Pak Ustaz, karena saya baru taubat. Gak usah baca. Iftitah itu hukumnya sunat. Gak baca, sah. Yang sudah hafal gak baca, keterlaluan. Baca Fatihah, habis itu baca ayat. Ayat baca. Apa ayat yang paling panjang kau hafal? Kulhu, Pak Ustaz. Baca kulhu. Rakaat kedua, kulhu lagi Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Mandi, wudu, salat sunat taubat. Yang hijrah-hijrah, yang selama ini bergelimang dosa, pertama mandi taubat. Mandi taubat macam mandi wajib, basah semua. Setelah mandi bersih, wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunatan taubat. Rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Iftitah saya belum hafal Pak Ustaz, karena saya baru taubat. Gak usah baca. Iftitah itu hukumnya sunat. Gak baca, sah. Yang sudah hafal gak baca, keterlaluan. Baca Fatihah, habis itu baca ayat. Ayat baca. Apa ayat yang paling panjang kau hafal? Kulhu, Pak Ustaz. Baca kulhu. Rakaat kedua, kulhu lagi Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Mandi, wudu, salat sunat taubat.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah di Sidratul Muntaha. Dan dialog itu diabadikan di dalam salat kita. Bayangkan, dialog itu diabadikan di dalam salat kita. Dan inilah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah ketika bertemu di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad ketika itu mengucapkan salam penghormatan kepada Allah dengan ucapan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah dengan ucapan segala kehormatan, kelimpahan, kebahagiaan, dan kemuliaan adalah bagimu ya Allah. Kemudian Allah menjawab salam Nabi dengan ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad salamnya dijawab oleh Allah dengan ucapan keselamatan, rahmat Allah, dan berkahnya tetap kepadamu, wahai Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah, dengan Raja Langit Bumi, dengan Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad tidak lupa mendoakan kita dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi Muhammad mendoakan kita semua dengan ucapan keselamatan. Mudah-mudahan tetap kepada kami dan hamba-hamba yang soleh-soleh, yang baik-baik. Dan kemudian seluruh malaikat yang menyaksikan kejadian itu, mereka semua bersaksi dengan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para malaikat semuanya bersaksi dengan mengucapkan Aku menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang bayangkan sepanjang hidupmu sudah berapa banyak sholat subuh yang kau tinggalkan. Sudah berapa banyak sholat asar yang kau tinggalkan selama ini. Sudah berapa banyak sholat maghrib yang kau tinggalkan selama ini. Sudah berapa banyak sholat isya yang kau tinggalkan selama ini. Minta ampun semua kepada Allah. Minta ampun atas semua sholat yang kau tinggalkan selama ini. Minta ampun atas semua panggilan cinta yang kau abaikan selama ini. Kalaupun kau sudah sholat, sudah berapa lama kau membaca ayat Al-Fatihah dengan tergesa-gesa tanpa perasaan sedikit pun? Sudah berapa lama engkau tak pernah memberikan kesempatan kepada Allah untuk menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang kau baca? Kalaupun kau sudah sholat, sudah berapa lama engkau sholat dengan terpaksa? Bayangkan jika engkau dipanggil oleh Allah sementara sholatmu belum benar. Bayangkan dan minta ampun semua kepada Allah. Berdoa.
dengan sepenuh hatimu. Mintalah agar salat kita diampuni oleh Allah jika salat kita selama ini belum khusyuk. Mintalah agar salat orang tua kita diterima oleh Allah. Dan mintalah agar Allah memanggil kita ketika kita sudah bisa salat dengan khusyuk, dengan sepenuh hatimu. Ya Allah, terima salat kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, salat kami belum benar ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami sering abaikan panggilan cinta darimu Allah. Kami tahu ya Allah, kami sering meninggalkan salatmu dengan sengaja ya Allah. Ampun ya Rahman, ampun ya Rahim. Kali Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkan si fulan itu ke dalam syurga. Siapa yang baca doa ini 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkan si fulan itu ke dalam syurga. Nabi Sulaiman ini walaupun sekali seumur hidup, maka kamu bisa menundukkan hati seseorang. Barang siapa yang membaca doa Nabi Sulaiman sebanyak 3 kali setelah selesai sholat, maka kita bisa menundukkan seseorang sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihi salam menundukkan hati Ratu Bilqis. Gimana bacaannya? Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baca doa Nabi Sulaiman ini walaupun sekali seumur hidup, maka kamu bisa menundukkan hati seseorang. Barang siapa yang membaca doa Nabi Sulaiman sebanyak 3 kali setelah selesai sholat, maka kita bisa menundukkan seseorang sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihi salam menundukkan hati Ratu Bilqis. Gimana bacaannya? Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Main-main, kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, anni massaniyad durru wa anta. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, anni massaniyad durru wa anta. Saya minta, Ustaz, praktekin tata cara sujud sahwi yang benar, Ustaz. Ya, insya Allah sekarang kita praktekin. Perhatikan baik-baik. Nah, katakanlah kita melupakan membaca doa kunut. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Nah, kita melupakan kunut, langsung turun sujud. Allah, bila seandainya posisi kita masih segini, maka masih diperbolehkan untuk berdiri, kita memulai kunut. Tapi bila seandainya posisi kita sudah segini, nah, itu tidak diperbolehkan berdiri lagi, karena ini sudah mencapai sekurang-kurang sujud, sudah masuk ke rukun yang lain.
Nah, katakanlah kita sudah sujud. Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk tahiyat akhir. Posisi duduknya jangan posisi tawarruk, yaitu posisi duduk tahiyat akhir. Tapi posisi duduknya adalah posisi iftirash. Nah, duduk iftirash adalah duduk posisi tahiyat awal. Kita bacakan doa tahiyat akhir sampai selesai. Innaka hamidum majid. Nah, setelah itu jangan salam dulu. Kita sujud sahwi. Allahu akbar, subhana man la yanam wa la yashu, subhana man la yanam wa la yashu, subhana man la yanam wa la yashu. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, subhana man la yanam wa la yashu, subhana man la yanam wa la yashu, subhana man la yanam wa la yashu. Allahu akbar, langsung duduk tawarruk, yaitu posisi duduk tahiyat akhir. Begitu duduk langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Ini ayat yang paling tidak disenangi oleh iblis, tidak disukai oleh syaitan. Kenapa? Karena ayat ini menjadi berita gembira bagi semua yang berlaku dosa, bahkan yang sudah melalui batas dosa dan maksiat. Jangan malu kalau kita berlaku dosa maksiat, tapi malulah kalau kita ingat Allah, tapi tidak ada rasa malu untuk kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul Azim. Ini ayat yang paling tidak disenangi oleh iblis, tidak disukai oleh syaitan. Kenapa? Karena ayat ini menjadi berita gembira bagi semua yang berlaku dosa, bahkan yang sudah melalui batas dosa dan maksiat. Jangan Dalam keadaan husnul khotimah, baca doa ini. Kita nanti akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan baik apabila kita membaca doa ini satu kali setelah sholat fardu 5 waktu. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil. Jika ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baca doa ini. Kita nanti akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan baik apabila kita membaca doa ini satu kali setelah sholat fardu 5 waktu. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa bifadlika amman siwak. Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, pikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat pada asar menjelang ke maghrib. Bacakan itu, minta kepada Allah. Apa faedahnya? 2. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang. Allah توبة نصوحا